Halo kawan pajak. Jumpa kembali dengan saya, Abda, penyuluh di kantor pajak Mojokerto. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kehormatan, kita kedatangan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 2. Jadi kalau kawan-kawan tahu ya, kantor pajak Mojokerto itu wilayah kerjanya hanya meliputi kota dan kabupaten Mojokerto saja. Tapi kalau beliau ini, Ibu Vita, Ibu ya, beliau ini wilayah kerjanya meliputi kota P sampai kota P. Dari Pamekasan sampai Ponorogo ya Ibu ya. P ke P ya. P ke P, dari P ke P. Jadi kita sambut bersama Ibu Vita. Selamat datang Ibu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sehat Ibu ya kabarnya? Alhamdulillah. Ini sudah bulan Desember ini Bu. Ya. Desember kan kalau di kita di kantor pajak identiknya dengan ngejar penerimaan, sudah sampai target atau belum. Tapi sepertinya kita sudah aman ya Bu ya tahun ini. Syukur alhamdulillah ya. Sebetulnya kalau saya September, Oktober, November, Desember itu bulan hujan, bulan dingin. Ya. Waspada banjir. Tapi saya juga berharap untuk di kantor pajak tidak waspada banjir, tapi adalah banjir penerimaan. Jadi sesuatu yang kita tunggu. Kalau orang biasanya itu waspada, saya tunggu. Karena di triwulan terakhir dimulai dengan Oktober, November, Desember, istilahnya kalau di ladang kita tinggal panen. Nah, dari bulan Januari sampai dengan September akhir kita sudah melakukan penggalian potensi, melakukan konsultasi, menemui wajib pajak, menghimbau. Lah inilah saatnya triwulan terakhir kita panen. Itu sukacitanya. Ya, kalau saya melihatnya sebagai, kan saya penyuluh ya Bu ya. Saya identik dengan konsultasi, dengan penyuluhan. Kalau saya melihat HP saya banyak orang nanya, berarti banyak dinas yang mau penyerapan Bu, saya senang. Jadi beneran dinas itu kalau WA kebanyakan ke nomor saya Bu, karena saya yang sering penyuluhan ke dinas-dinas. Tapi saya titip ya, karena sebetulnya bendahara itu mereka memang kerjanya di akhir tahun. Kita harus bantu ketika mereka sudah mulai menghitung, melaporkan kewajibannya, jangan sampai mepet waktu. Lembur nggak enak loh, lembur itu apalagi di bulan berdingin tadi toh. Kenapa nggak di awal-awal kita lakukan, kita ajak teman-teman dinas itu lebih proaktif lah. Kita siaga membantu kalau memang diperlukan. Jadi kalau bicara penerimaan kan kemarin kita sempat khawatir soalnya kita di tengah pandemi ya Bu. Di tengah pandemi kita khawatirnya aktivitas ekonomi menurun, penerimaan pajak menurun begitu ya Bu ya. Tapi ternyata 2 tahun terakhir kita malah 100% terus ya Bu ya. Itulah kadang-kadang kita tidak boleh terkungkung pada suatu stigma. Pandemik pasti kondisi tidak bagus. Namun Tuhan itu Maha baik. Itu yang perlu kita syukuri. Indonesia bisa bertahan dan bahkan bisa keluar dari resesi inflasi tahun 2022 karena ada booming di sektor komoditas ya. Jadi batu bara, sawit. Memang yang sekarang booming penerimaan itu di kota-kota tertentu yang ada industri ini, sektor ini ya. Dan untuk Jawa Timur, Mojokerto pasti di sektor lain. Nah, kebetulan juga sektor-sektor ini yang membuat kita ringan di penerimaan, tidak ditambah. Biasanya kan di semester kedua ada perubahan APBN sehingga target ditambah. Lah ini karena sektor komoditasnya bagus sehingga kita dicukupkan kemarin, dan tahun ini kita bisa lega, semua bisa tercapai. Bahkan Mojokerto 2 kali 100% ini luar biasa. Terima kasih pada masyarakat Mojokerto yang sudah patuh dan support penerimaan untuk kita, dan juga nanti kembali pada kemakmuran kita pastinya. Dan kalau saya nih Bu, saya melihat berita kan pandemi mungkin kita bisa bilang udah hampir berakhir lah Bu ya. Tapi kalau kita bicara lihat berita-berita kayaknya tahun depan bakal resesi. Ya, gimana Bu kita menyikapinya? Kalau saya sendiri, kita udah pandemi 2 kali 100%, kayaknya kita masih harus tetap bisa optimis ya Bu ya untuk tahun depan. Betul. Jadi memang pandemi itu belum berakhir sepenuhnya, tapi boleh dibilang sudah 80%. Tapi kita mesti waspada. Biasanya di hari libur, di hari-hari yang orang
berkumpul itu COVID itu bisa meningkat. Ini pertama kita harus jaga prokes. Kedua, ke depan kita belum tentu sektor komoditas booming lagi, karena sebetulnya salah satu penyumbang itu karena ada perangnya Ukraina ya. Mereka butuh batu bara, kita penghasil batu bara, mereka butuh bahan BBM, kita ada sumbernya sehingga mereka mengimpor dari kita, makanya kita booming. Apakah tahun depan masih perang? Jujur aja kita tidak ingin ada yang seperti itu, tapi kan kita serba tidak tahu depan. Ini masalahnya adalah transaksi ekonomi global, dalam artian apa yang terjadi di luar negeri sana akan berpengaruh ke kita. Ekonomi di luar negeri sana akan berpengaruh di kita. Di luar sana sudah mulai inflasi. Ada hampir 60 negara mengalami resesi. Nah, apakah kita terbawa? Moga-moga tidak. Kalau kita bisa melakukan segala hal aktivitas kegiatan kita terencana dan baik, bahwa kita harus yakin memproduksi, memanfaatkan, terutama menghidupkan UMKM itu salah satu untuk bisa survive. Nah, pertama itu manfaatkan produk dalam negeri, di samping kita membuat produk yang berkualitas. Itu untuk masyarakat ya. Untuk orang pajak sendiri juga gitu, harus bisa memberikan pelayanan lebih, harus bisa melihat semua sektor potensi. Jadi kita memberikan pelayanan yang adil, jadi tidak pada satu sektor yang harus kita himbau, kita ajak bayar pajak, tapi semua sektor yang punya penghasilan, terutama yang kemarin sejak dampak pandemik itu mereka ada sumber-sumber penghasilan baru, kegiatan baru, ayolah semuanya berkontribusi pada negara. Jadi pajak ini adalah hak, bukan lagi kewajiban. Kalau orang bilang ketika saya punya penghasilan saya berhak loh menyumbang pada negara, itu kita akan merasakan bersama-sama, sehingga saya pikirlah ya, yang namanya resesi, yang namanya suatu ketimpangan dalam negara bisa kita tanggung bersama-sama. Ini perlunya gotong royong pada semua masyarakat, pada semua yang punya penghasilan harus bersyukur dan memberikan kontribusi pada negara dalam hal pajak. Ya, jadi pajak itu hak bagi kita untuk berkontribusi, membantu sesama, begitu ya? Iya, saya pernah ketemu Kiai di Lirboyo, itu menyampaikan, memberikan fatwa bahwa membayar pajak itu ibaratnya kalau sedang membangun rumah, kita beli urunan paku. Semakin paku yang tersedia bagus, rumah itu akan kokoh. Kalau nggak ada yang beli paku, nggak ada yang bayar pajak, ya rumah itu ala kadarnya bisa roboh. Nah, ini dalam buat saya pengertian ini. Ayo kita berhak membuat rumah yang kokoh. Kita semua bisa keluar dari pandemi, pulih lebih cepat, pulih lebih kuat. Baik, jadi kalau kita Desember bicara kerjaan ya Bu, tapi ternyata di Desember itu ada sisi lain Bu, ada perayaan Hari Ibu. Nah, tentunya Ibu sebagai wanita, tentunya di rumah juga sebagai ibu ya Bu ya. Kalau saya melihatnya, meskipun di Kementerian Keuangan di DJP ini wanita sudah banyak berperan ya Bu ya, sebagai pegawai itu sudah banyak, tapi sedikit yang bisa meniti karir setinggi Ibu sampai ke jenjang eselon 2. Kalau bisa dibagikan Bu bagi semua wanita yang menyaksikan ini, bagaimana tipsnya Ibu, pola bekerjanya atau mindset apa yang Ibu tanamkan di dalam diri Ibu sehingga bisa mencapai titik yang sekarang ini? Iya, terima kasih ya. Ini kebetulan buat ibu-ibu. Selamat Hari Ibu, walaupun nanti masih 22 Desember ya. Tapi kita sudah masuk masa bulan Desember, ada peringatan yang untuk mengapresiasi perempuan. Perempuan harus bisa eksis. Tadi disampaikan seperti itu ya. Sebetulnya perempuan tidak harus dulu ada emansipasi. Emansipasi itu harus dimaknai bahwa ada kesempatan. Tidak ingin menyamakan dengan laki-laki, ini sedikit berbeda ya. Kalau ingin menyamakan dengan laki-laki memang mau manjat pagar, manjat pagar, kan nggak mungkin yang itu. Tapi bahwa ada kesempatan yang sama, namun kita tidak minta suatu fasilitas, privilege. Saya suka itu. Jadi ini mohon maaf aja teman-teman saya, kalau dimutasikan jauh, loh kan aku perempuan, kenapa mutasi jauh? Jangan. Jadi
itu adalah kesempatan kita. Ketika kita minta kesempatan sama, tentunya juga diperlakukan sama. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana saya? Kebetulan saya sebelum melangkah dari rumah mesti izin sama suami, bahkan saya paling takut sama mertua. Sekelas saya itu penakut juga sama mertua saya. Jadi saya izin, kayaknya saya nanti kalau punya jabatan eselon 3, saya harus keluar dari kota tempat tinggal, kebetulan benar waktu saya promosi ke Denpasar, saya harus meninggalkan semuanya, suami, tapi saya izin. Ketika suami saya berbilang, ya kamu memang kayaknya tidak bisa tinggal diam, harus bisa mengaktualisasi diri, itu saya sangat bersyukur karena suami saya mensupport dalam hal ini, sehingga saya sampaikan saya nanti tidak bisa pulang loh setiap minggu, nggak apa-apa, tapi ada komunikasi. Jadi kita punya kesempatan janjian bersama setiap jam 9 malam kita ketemu lewat teknologi, kita bisa video call, bisa apa. Jadi komunikasi itu tetap ada. Yang pertama komunikasi, kedua bahwa kepercayaan, bahwa ketika kita bekerja, perempuan bekerja itu untuk keluarga sehingga tidak tergoda untuk yang lain-lain. Dan yang ketiga bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan, bahwa kalau kita ngomongnya bekerja ya harus fokus, apalagi jauh dari anak-anak. Ada satu hal yang menarik, bahwa kita ini sebetulnya dilihat anak-anak kita. Pengalaman saya ketika saya dilantik jadi Kakanwil, saya iseng-iseng buka Instagram anak saya. Ada satu capster yang di situ dia sharing. Saya nggak tahu itu doa atau pujian dari anak saya. Dia bilang, saya tahu setiap malam, setiap minggu, selama 3 tahun ini mama belajar untuk mencapai ini. Walaupun tertunda sampai 5 tahun baru tercapai, ini adalah buah dari kerja keras mama. Jadi bahwa saya dilihat anak saya melihat itu menjadi suatu mungkin acuan atau pelajaran, itu buat saya menjadi semangat. Anak saya sudah percaya, anak saya sudah melihat, saya harus merealisasikan yang baik. Dan satu lagi, integritas. Ketika saya tidak berintegritas, itu sangat mempengaruhi anak saya. Oh, ternyata dengan jabatan bisa loh macam-macam. Nah, itu yang mengerikan. Jadi sebetulnya ini yang membelenggu saya, dalam tanda petik membelenggu baik ya. Saya dipakerin oleh anak saya, dipakeri oleh norma suami saya, bahwa saya sudah dikasih kepercayaan keluar dari rumah. Saya kan sudah nggak ngurusi suami lagi, nggak masakin, nggak nyiapin bajunya lagi. Dan itu adalah kesempatan buat saya. Itu aja sih. Saya titip buat adik-adik saya, kan saya sudah tua ya. Adik-adik saya, bahwa ayo perempuan bisa berbuat lebih bagus kalau kita komit, baik itu perjanjian kita dengan suami, kesepakatan maksud saya, maupun pada diri kita sendiri. Kita udah dikasih kesempatan, ada kepercayaan, manfaatkan untuk prestasi. Itu aja sih saya. Ini bicara tentang anak ya Bu. Saya kemarin dengar cerita dari seorang teman Facebook Ibu. Putri Ibu berhasil wisuda dengan predikat salah satu lulusan terbaik ya, magna cum laude ya. Kemudian waktu memberikan sambutan, Putri Ibu tidak lupa berterima kasih kepada ibunya. Pertanyaan saya Bu, gimana rasanya waktu itu? Segala-galanya sudah tidak bisa ternilai ya. Karena apa? Kita keluarga punya generasi penerus. Kita hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk, ya mungkin pernah ya kita senang saat remaja ketemu pasangan, itu happy-happynya. Tapi setelah punya anak, pasti kita punya harapan, anak kita mau jadi apa ke depan. Pasti harapannya lebih baik dari saya dong. Nah itulah yang ketika anak saya sudah mencerna, mengerti, dan dia memberikan suatu penghargaan buat saya, itu luar biasanya. Walaupun saya nggak punya apa-apa, katakan begitu, tapi saya punya anak yang mengerti, yang sudah paham, walaupun saya sering meninggalkan, tapi dia tahu bahwa hidup itu harus dicapai dengan kerja keras, dengan upaya keras, dan tidak ada yang gratis. Itu ajaran buat saya. Anak saya sekarang masih 8 tahun, tapi saya nggak tahu nanti kalau dia besar apakah saya bisa membentuk anak saya seperti Putri Ibu. Kalau boleh bagi tipsnya apa? Interaksinya begini, jadi gini. Waktu kan jelas sedikit ya Bu? Jelas sedikit, tapi saya sering kali cerita, kalau Sabtu Minggu saya cerita ke anak saya,
Mama bisa ketemu kamu Sabtu Minggu. Tapi saya sudah mendidik mereka ketika mereka SD ya. Jadi walaupun saya sebagai ibu pulang jam 8 malam nyampe rumah, saya sudah mengatur manage, kerjakan PR. Kalau nggak bisa, komunikasi. Itu ada papan tulis halaman berapa PR-nya matematika, halaman 11 nomor 7. Nah, itu mereka nggak akan tidur sebelum saya membuka masalahnya. Jadi mesti saya buka datang itu, saya tidak apa-apa, baru saya taruh tas saya jam 7 jam 8 itu, saya lihat papan tulis, ada komunikasi kan. Nah, di situ saya bilang, ayo coba kamu kerjakan dulu, nanti mama ajari. Itu komunikasi mulai mereka SD. Saya waktu itu ditempatkan di Surabaya, jadi pulang saya nyampe rumah itu jam 7-an, setengah 8. Itu komunikasi kami. Belum mandi, belum apa langsung? Belum. Mandi saya jam 8 pasti, jam 8 lebih. Terus habis itu kami komunikasi, jam 9 mereka harus tidur karena anak-anak ya. Lah setelah itu saya punya waktu dengan suami saya setengah jam. Apa yang terjadi besok, apa yang direncanakan besok, seperti itu. Sehingga kalaupun nggak ada saya sudah mempersiapkan. Pasti suatu saat saya tidak hanya meninggalkan Malang ke Surabaya, tapi mungkin bisa keluar pulau kemana. Jadi suami saya pun mengikuti pola saya akhirnya. Jadi saya kayak guru, juga kayak yang mengemudikan lah ya. Ya mohon maaf, saya ngomong ke suami saya, mohon maaf, kamu harus ikuti saya karena anak-anak masih kecil. Ketika mereka SMP, SMA, saya bilang, kamu sudah SMA, kamu bertanggung jawab, tidak perlu mama lagi. Coba kamu belajar, mama di belakang. Jadi saya agak apa ya, mohon maaf banget, saya mungkin agak menguasai lah apa yang terjadi di rumah saya. Tapi saya mengaturnya dengan begitu untuk mempersiapkan ke depan supaya ketika saya nggak ada, nggak tahu nggak adanya macam-macam ya, itu mereka sudah terbiasa. Jadi intinya komunikasi meskipun waktunya singkat harus intens. Intens. Saya punya papan tulis khusus komunikasi dengan suami, dengan anak. Jadi suami saya saya pernah 1 bulan itu tidak ketemu suami, walaupun satu rumah satu ranjang. Tidak ketemu. Ketika suami saya kursus, dikasih kesempatan kursus, jadi dia masuk malam, saya baru pulang jam 8, suami saya sudah berangkat kerja, mereka paginya kursus, jadi saya sudah berangkat lagi. Itu 1 bulan nggak ketemu, kami punya papan tulis, yaitu akhirnya sampai itu komunikasi itu. Sampai sekarang. Cuma sekarang isinya catatannya LPG sudah habis. Beli kapan terakhir beli LPG? Ibu, gitu. Tapi enggak, itu kan ganti galon sendiri kan Ibu? Belum bisa. Belum. Kalau galon bisa, kalau LPG belum bisa, takut saya. Kalau galon sudah biasa angkat-angkat. Kalau urusan meninggalkan anak dan keluarga, Ibu paling jauh katanya meninggalkan sampai Papua pernah ya Bu? Ya, jadi kami sebetulnya di Manado ya. Saya Manado. di Sulutinggo Malut itu 2 tahun. Cuma di 3 bulan terakhir saya dapat bonus PLT ke Papua. Sampai Pak Dirjen bilang begini, Vita, maaf ya, kamu panggil aja orang Papua itu. Jadi saya tidak dikasih instruksi jadi PLT. Kamu panggil orang Papua, Kabit-Kabit Eselon 3-nya ke Manado. Ada apa? Mereka pasti senang kalau ke Manado. Ada apa Pak? Saya sampai 3 kali bertanya. Udahlah rapat di sana aja. Maksudnya apa Pak? Ya, kamu sekarang pimpin Papua. Oh, ada suratnya Pak, saya bilang gitu. Ada, kamu PLT ya di sana menggantikan Pak Randy waktu itu. Saya bilang, kalau ada suratnya sekarang saya izin, minggu depan saya berangkat ke Sorong. Saya bilang, ngapain lo ke Sorong? Ya katanya PLT, saya harus ketemu mereka. Jadi buat saya tantangan itu adalah kesempatan. Saya formalnya adalah Kakanwil Manado, ya Sulutinggo Malut. Namun ketika dikasih kesempatan di Papua, ya saya ingin ke Merauke. Saya ingin melihat perbatasan, itu gratis kan jadinya. Saya koordinasi dengan mereka, ketemu mereka, tapi saya bisa jalan-jalan ke sana. Jadi saya titip pesan pada teman-teman semuanya, jadikanlah tantangan itu suatu kesempatan. Ya mungkin kita nggak tahu tantangannya sejauh mana, tapi buat saya kalau tidak dicoba, kita tidak pernah tahu batasan kita. Kita tidak akan pernah tahu kelebihan kita ada di mana. Ya. Betul, jangan meremehkan diri sendiri itu. Terus ini Bu, kalau boleh cerita, katanya ada apa kesan yang mendalam selama Ibu di Papua itu? Apa terkait apa Bu? Perbedaan dengan Jawa kah atau bagaimana? Enggak. Saya melihat teman-teman di Papua itu sebetulnya pertama secara khusus ya. Kalau penduduk asli itu mereka kan nggak makan nasi, makannya ubi dibakar.
Jadi saya pernah ada waktu saya masih di Malang, jadi saya kebetulan ngajar anak-anak di satu, mereka ketika di Malang kok nggak mau makan, kenapa? Itu kasihan kalau nggak bisa makan, sakit. Ternyata kita tanya, saya nggak bisa makan nasi, kenapa? Karena saya makan ubi. Itu menjadi kesempatan. Ketika saya dapat kesempatan di Papua, saya ingin tahu apakah seterbelakangnya ya, menurut pendapat saya, sehingga mereka masih makan ubi. Tapi memang ada culture lah, kalau kita mungkin di sini ada orang yang nggak suka makan nasi, makan ini karena ada sesuatu pendapat. Nah, saya sehingga melihat sebetulnya orang Papua itu juga seperti kita, mereka cerdas, mereka ini. Nah, ketika saya ke Papua lagi kemarin itu, ternyata orang-orang kita yang lulusan luar negeri ditempatkan di sana dan mereka enjoy, mereka berhasil. Jadi waktu saya di sana itu sudah bagus juga, kinerjanya bagus dan mereka tidak mengeluh. Makanya ini menjadi spirit saya. Kalau yang di sini di lingkungan Jawa dipindahin keluar kota aja udah merengek-rengek mengeluh, saya kasihan. Dalam arti kasihan, mereka tidak punya mental untuk belajar yang sesuatu yang baru, belajar tentang tantangan. Karena apa? Teman-temannya di Papua itu rata-rata orang Jawa, bahkan orang Jakarta semua, lulusan luar negeri semua. Tapi mereka harus memberikan pemerataan pengetahuan, menularkan pengetahuannya yang dia dapat dari manapun untuk teman-teman di Papua. Kalau kita tersetting pada lokal saja, nanti yang di sana nggak pinter-pinter dong. Kasihan dong, itu kan bagian dari kita. Mau nggak Indonesia dibilang bodoh karena hanya satu daerah? Jadi di sana kayaknya sudah mulai banyak orang pintar dan semangat. Tinggal kita yang harus menyemangati diri sendiri. Dan saya pernah dengar cerita ini Bu, katanya ini cerita ya Bu. Profesor Yohanes Surya itu pernah mungut anak-anak Papua dididik dan 36 saya tahu, 36 orang menjadi juara Olimpiade. Betul, itu luar biasa. Tapi memang gini ya, kita bisa karena biasa. Ada satu anak yang kebetulan kita ajak interaksi waktu itu, kita ajak karena mungkin mereka tidak pernah dikasih pelajaran itu, sehingga tidak tahu tambah-tambah apa, karena dia lebih suka menghitung batu kan. Nah, itu ketika diajari, oh gitu toh model sistemnya, terus akhirnya dia paham, dia ternyata cepat menangkap. Jangan meremehkan mereka, mereka ternyata lebih pintar dari kita. Cuma yaitu karena tidak dibiasakan berpikir dan tidak diajari, makanya kasihan banget ada saudara kita di sana yang tertinggal karena culture ya. Gitu. Ini PR buat kita ya Bu. Harus. Saya kalau diberi kesempatan, tapi jangan lama-lama ya. Masih mau ke Papua. Masih mau ke Papua saya. Paling lama setahun lah gitu. Enggak apa-apa. Siap. Dan tadi Desember Bu ya, kita udah bicara penerimaan, udah bicara Hari Ibu. Nah, yang ketiga ini ada Bu, Hari Anti Korupsi Sedunia. Oke. Kemarin itu kalau boleh saya cerita dulu ya Bu ya. Waktu 2 minggu yang lalu hari Selasa, saya penyuluhan di kecamatan di sini di Kota Mojokerto. Waktu itu masih ada pertanyaan Bu, saya nanti punya pengalaman buruk sama pajak, saya nanti takut kalau Gayus terulang kembali bagaimana. Tapi untungnya Bu, waktu selesai penanya itu, 2 pertanyaan berikutnya saya pikir mengacungkan tangan itu untuk bertanya Bu. Tapi ternyata mereka memberikan kesan. Saya sudah merasakan pelayanannya Pak Abda ini dan pelayanannya bagus, bersih, dan di situ saya rasa saya sudah nggak perlu lagi memberikan jawaban. Jawaban saya adalah dengan memberikan pelayanan saya yang terbaik dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh pajak yang sekarang. Iya. Jadi gimana Bu menurut itu terkait itu? Waktu Gayus itu waktu saya jadi kakap di Denpasar ya. Sebetulnya sejak itu saya sudah bersyukur ada Gayus. Kok bisa Bu? Kenapa kok bisa? Karena apa? Begitu Gayus kan ketangkep. Ya. Sebetulnya sebelumnya mungkin ada Gayus banyak, cuma belum ada ikonnya Gayus ya. Gayus itu kan suatu sikap ya bahwa kita disintegritas, korupsi itu salah satunya ya, memanipulasi segala macam kegiatan. Nah, dengan tertangkapnya Gayus kita sudah dapat ikon ini yang jelek. Nah, sejak itu saya bersyukur. Setiap orang bertanya saya bilang Gayus jelek atau bagus. Jelek. Kalau jelek berarti kamu jangan tiru. Dan saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan bagian dari Gayus. Itu waktu awal-awal 2008 saya ada kejadian Gayus. Namun Gayus itu sangat melekat sampai sekarang pun orang bilang orang pajak Gayus. Itu yang menyedihkan, artinya itu tantangan buat kita untuk merubah diri.
Karena orang yang ketemu saya ketika saya ceritakan bahwa Gayus itu kalau kayak gitu berarti saya mau tunjukkan saya tidak seperti itu, Anda jangan sebut saya Gayus. Dan mereka percaya itu, mereka yakin itu. Nah, ini adalah tantangan kita bersama, melayani dengan baik, transparansi tanpa memungut biaya, dan bahkan kita akan lebih banyak memberikan penjelasan pada wajib pajak pada masyarakat supaya kita tidak dicap Gayus. Kalau masih ada yang bilang menganggap Gayus, artinya mereka belum tersadarkan bahwa Gayus itu yang seperti ini, dan sementara bukan itulah saya. Itu ayo kita tunjukkan bersama-sama bahwa kita bukan seperti Gayus. Buat saya itu tantangan, adalah kesempatan bagaimana kita bekerja lebih baik dan juga menunjukkan kita beda dengan Gayus. Nggak apa-apa. Sebetulnya bukan Gayus, ada si A, si B, si C, tapi melekat sekali Gayus itu. Jadi merek kayaknya. Merek yang jelek maksudnya. Merek yang jelek. Tapi saya benar, itu menjadi tantangan saya, acuan saya ketika saya ketemu orang. Lakukan dengan profesional, dilambari dengan integritas yang tinggi. Integritas itu adalah identitas kita. Ketika kita sudah tidak berintegritas, berarti runtuhlah identitas kita, harga diri kita gitu. Jadi demikian kawan pajak, seperti inilah atasan kami Ibu Vita di Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 2. Dan setelah kita kulik ternyata ada fakta unik yang saya temukan. Ternyata Bu Kakanwil eselon 2 takut sama mertuanya. Ibu ya, berarti sebenarnya atasan tertinggi kami itu mertuanya Ibu Kakanwil, begitu ya Bu ya. Karena kita tidak pernah memelihara, menjaga dan mendirikan suatu sosok yang kita ambil dari mertua sudah tidak berhak karena dia suami saya. Dan saya mengambil yang sudah jadi. Nah, saya harus bersyukur sama mertua yang sudah menjadikan suami saya seperti itu. Luar biasa itu. Terima kasih banyak Ibu Vita sudah berkenan menjadi tamu di podcast kami. Terima kasih kawan pajak sudah berkenan menyimak acara kami. Sampai jumpa kembali di sesi Mojo Podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.